Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Evan Rahmat Setyobudi, Ferry Ahmad Sayyidi, Melisa Juwita PR Nainggolan, Nadia Dwi Agustina, dan Umar Syarifuddin akan membahas artikel kami yang berjudul Analisis Tingkat Kelelahan Mahasiswa Kelas Lada di BINUS University Online Learning menggunakan metode Fatigue Assessment Scale atau FAS. Terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, dan daftar pusaka. Kelelahan. Kelelahan adalah suatu permasalahan yang dialami seseorang perihal keadaan lelah atau kepenatan. Kelelahan dapat terjadi dari faktor internal seperti usia, jenis kelamin, tingkat stres, dan pola gaya hidup seperti makan, kualitas tidur, dan olahraga. Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi kelelahan seperti beban aktivitas, ergonomi saat beraktivitas, dan iklim. Kelelahan yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kualitas dan kinerja seseorang. Efeknya meliputi penurunan waktu reaksi, peningkatan kesalahan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan potensi kecelakaan kerja. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga dapat menjadi akibat dari kelelahan yang berlebihan. Metode Fatigue Assessment Scale atau FAS merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan seseorang melalui kuesioner. Metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang objektif mengenai skor keseluruhan tingkat kelelahan mahasiswa teknik industri kelas Lada di BINUS University Online Learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kelelahan mahasiswa teknik industri kelas LADA di BINUS Online Learning menggunakan metode Fatigue Assessment Scale. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan prosedur penelitiannya terdiri dari penentuan populasi, pengembangan instrumen dengan metode Fatigue Assessment Scale, pengumpulan data, penganalisisan data, dan penyimpulan hasil. Untuk populasinya terdiri dari mahasiswa teknik industri kelas LADA yang berjumlah 34 orang. Penelitian ini hanya menggunakan variabel terikat, yaitu tingkat kelelahan mahasiswa. Instrumen yang digunakan adalah Fatigue Assessment Scale. Instrumen ini berguna untuk mengevaluasi tingkat kelelahan fisik dan mental yang dialami oleh seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Fatigue Assessment Scale ini diukur dengan kuesioner yang berisi 10 pertanyaan. Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 5 mewakili kelelahan secara fisik, dan pertanyaan 6 sampai dengan pertanyaan 10 mewakili kelelahan secara mental. Halo, kali ini bersama dengan Ivan, di mana akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel terhadap 34 orang mahasiswa maupun mahasiswi BINUS Online Learning pada kelas LADA, yang menjadi subjek penelitian kami untuk mengetahui pengaruh aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun mahasiswi ini terhadap kesiapan mental dan fisik dalam menerima pembelajaran secara daring. Pada penelitian ini, kami mendapatkan jawaban dari mahasiswa maupun mahasiswi atas kuesioner dengan menggunakan metode FAS atau Fatigue Assessment Scale yang telah dikelompokkan dan tertera pada tabel 1.1 berikut. Pada tabel tersebut memuat beberapa kolom, di mana pada bagian nama kolom terdapat penomoran dari item 1 hingga item ke-10 yang mencakup pertanyaan dalam metode FAS ini. Detail dari pertanyaan dengan metode FAS ini dapat kami tunjukkan sebagai berikut. Nah, cara penggambaran umumnya, di mana pertanyaan nomor 1 hingga nomor 5 ini mewakili kelelahan secara fisik, sedangkan pertanyaan nomor 6 hingga nomor 10 mewakili kelelahan secara mental. Sedangkan pada masing-masing baris, peserta mengisikan angka dengan skala Likert,
1 hingga dengan 5, yang menunjukkan tingkat kesesuaian pertanyaan terhadap kondisi yang dialami secara berjenjang, yaitu tidak pernah, kadang-kadang, cukup sering, sering, hingga selalu. Hasil pada tabel ini juga menunjukkan data yang variatif dari setiap mahasiswa maupun mahasiswi yang menjawab kuesioner ini, karena memiliki background pekerjaan, usia, dan gender yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu memastikan reliabilitas dari data yang kami ambil dengan software SPSS menggunakan sistem atau metode Crouchbatch Alpha. Nah, pengujian ini dapat berguna untuk evaluasi reliabilitas dalam sejauh mana konsistensi dan keterkaitan dalam instrumen pengukuran, seperti kuesioner dari konsep yang diuji, yang mana pengujian ini memiliki indikator validitas data di atas 0,6. Dan diketahui bahwa setelah dilakukan input dan pemrosesan data, nilai dari hasil tersebut menunjukkan angka 0,757, sehingga data tersebut dianggap dapat diandalkan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan untuk pembahasan. Rata-rata skor kelompok mahasiswa yang didapatkan dari kelas kami, yaitu kelas LADA, adalah 23,15. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya mengalami beban aktivitas fisik maupun mental yang cukup signifikan, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Octavia Ci dan Hidayati 2024, serta Ansori Widada dan Fatimah Hayati 2023. Jadi selanjutnya yaitu persentase distribusi tingkat kelelahan. Distribusi tingkat kelelahan mahasiswa dalam hal ini kami bagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan tingkat kelelahannya untuk tingkat kelelahan yang tinggi adalah 15%, tingkat sedang 65%, dan tingkat rendah 20%. Tingkat kelelahan tinggi dengan skor lebih dari atau sampai dengan 26 yaitu sebanyak 5 mahasiswa atau 14,70%. Sebelumnya kami bulatkan menjadi 15%. Dan mahasiswa dalam kategori ini memerlukan perhatian khusus baik intervensi melalui manajemen stres, aktivitas fisik yang terkontrol, dan juga untuk mengurangi beban kerja, sesuai yang disampaikan oleh Natalia dan Griyadi 2019 serta Hidayat dan Alamsyah 2023. Selanjutnya untuk tingkat kelelahan sedang, skor 21-25, sebanyak 22 mahasiswa atau 64,70%. Mahasiswa dalam kategori ini memerlukan waktu istirahat dan pengelolaan beban kerja yang lebih baik untuk mengurangi kelelahan. Dan ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Hoirunisa dan Duyanti tahun 2021, serta Susanto dan Azwar 2021. Selanjutnya untuk persentase distribusi tingkat kelelahan yang terakhir, yaitu tingkat kelelahan rendah dengan skor di bawah atau sama dengan 20 mengindikasikan hanya 7 mahasiswa saja. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Simpulannya, terdapat Fatigues Assessment Scale, yaitu dirancang untuk mengevaluasi tingkat kelelahan fisik dan mental yang dialami oleh seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Tujuan penelitian memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kelelahan mahasiswa, khususnya di kelas lada teknik industri, selama perkuliahan berlangsung. Lalu populasi penelitian yaitu mahasiswa lada itu sendiri yaitu sejumlah 34 orang. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa sebanyak 55 mahasiswa
yang memiliki tingkat kelelahan tinggi, 22 mahasiswa mengalami tingkat kelelahan sedang, dan 7 mahasiswa mengalami tingkat kerendahan rendah. Ini terdapat daftar pustaka yang kami ambil untuk sebagai referensi. Di antaranya adalah modul praktikum Human Integrated System yang pernah ada di pembelajaran di LMS kami, dan beberapa daftar pustaka lainnya. Sekian penjelasan dari saya, Melisa Juwita. Terima kasih.